Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di mana pada saat ini kita akan membicarakan tentang wanita-wanita yang mudah dan gampang memasuki surga. Karena memang surga ini sangat dirindukan oleh semua orang, termasuk saya, termasuk kita semua. Dan untuk wanita-wanita atau perempuan yang mudah masuk surga ini sangat gampang sekali apabila dikerjakan. Ada 4 hal yang ketika wanita mengerjakan ini maka dia akan memasuki surga, terserah memilih pintu surga yang mana yang akan dia masuki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama mengatakan ada 4 hal. Yang pertama mengatakan bahwa idza shallatil mar'atu khamsaha, menjaga sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu itu kan kita sudah ketahui bersama. Yang pertama ada sholat isya, yang kedua ada sholat subuh, yang ketiga ada sholat zuhur, yang keempat ada sholat asyar, dan yang kelima ada sholat maghrib. Dikatakan bahwa hanya menjaga sholat 5 waktu, tidak menjaga sholat-sholat yang lainnya. Ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat qabliyah, ada sholat ba'diyah sebelum dikerjakan pada saat waktu 5 waktu, qabliyah sebelum, ba'diyah sesudah. Dia hanya disebutkan bahwa menjaga sholat 5 waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wasyamat sahraha. Yang kedua dikatakan Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh atau berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau wanita atau perempuan yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, maka dia pasti akan masuk surga. Terkecuali ada penjelasan hadis-hadis yang lain apabila perempuan berhalangan. Katakan mohon maaf, apabila perempuan kena halangan haid atau nifas, maka perempuan itu bisa mengganti di hari-hari yang lain ketika dia tidak mengalami haid atau nifas. Apabila perempuan tersebut sudah ujur, sudah berlanjut usia, maka secara otomatis bahwa perempuan itu dikenakan fidyah. Itu yang kedua, berpuasa sebulan penuh atau berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah hafizat farjaha, menjaga kehormatannya. Jadi kalau perempuan-perempuan menjaga kehormatan, silahkan masuki pintu surga yang dimana saja, pintu yang akan disukai dimasuki. Jadi menjaga kehormatannya. Ada beberapa macam cara perempuan menjaga kehormatannya, itu adalah menutup auratnya, kemudian menjaga pergaulannya, diupayakan pergaulannya itu dengan lawan jenis harus dibatasi. Artinya supaya kehormatannya itu bisa terjaga, dimuliakan oleh kaum laki-laki. Kemudian yang keempat adalah wa ta'at zaujaha, artinya taat kepada suami. Dan taat kepada suami ini, yang keempat ini, memang kalau ada wanita atau perempuan yang sudah menikah, jadi harus taat kepada suami. Apa yang diperintahkan oleh suami sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikerjakan, maka perempuan itu harus taat kepada suami untuk mengerjakan perintah-perintah suami. Tapi apabila ada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, artinya larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka perempuan tersebut bisa tidak mengerjakannya, jangan mengerjakan. Jadi alhamdulillah empat syarat ini yang apabila perempuan laksanakan maka sangat mudah ia memasuki surga. Jadi yang pertama adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sudah kita ketahui bersama bahwa ada sholat isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sudah jelaskan, adalah yang kedua berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Tapi ada terkecuali kalau seandainya ada halangan, ada haid, maka secara atau nifas, maka secara otomatis bisa mengganti di hari-hari yang lain ketika tidak haid dan nifas. Mohon maaf, saya sudah sebutkan haid dan nifas, tapi seperti itulah. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kehormatannya. Kalau di hadis riwayat Ahmad tersebut,
Wahafizat farjaha, menjaga kemaluannya. Tapi kita bisa sebutkan bahwa menjaga kehormatan, sudah kita ketahui bahwa perempuan itu adalah aurat, wanita itu adalah aurat. Tetapi apabila dia bisa menjaga kehormatannya tersebut, maka mudah saja dia masuki pintu surga yang mau dia masuki atau yang dia pilih. Kemudian yang keempat adalah taat kepada suami. Taat kepada suami sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala perintahnya, dan juga menjauhi larangannya. Apabila suami ketika dia berkeluarga dengan istrinya, suami memerintahkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tanda koridor agama, maka istri wajib melaksanakan. Tapi apabila suami memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka si istri bisa tidak melaksanakan. Seperti itu mudah bagi perempuan, bagi wanita untuk masuk surga. Dan mudah-mudahan penjelasan ini yang singkat ini, penjelasan yang singkat ini bisa menambah referensi, bisa menambah pengetahuan kita semua. Dan apabila ada kekeliruan dalam penyampaian, dan apabila ada sesuatu yang mungkin salah yang saya sampaikan, permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru pastinya datang dari saya sendiri. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.